Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara umat Islam yang memuliakan Al-Quran dengan cara meletakkannya di tempat yang tinggi, di rak yang tinggi, atau membungkusnya dengan rapi, meletakkannya di peti, dan lain sebagainya. Di mana justru perbuatan itu malah membuat Al-Quran susah untuk diakses, susah untuk dijangkau. Al-Quran itu bukan sebuah kitab yang diturunkan Allah untuk disakralkan sehingga disimpan di tempat-tempat yang susah untuk dijangkau. Al-Quran dihadirkan Allah kepada kita, diturunkan oleh Allah kepada kita itu sebagai temannya manusia, sahabat setia manusia, baik dalam konteks sebagai panduan hidup kita maupun sebagai bacaan yang menenteramkan hati para pembacanya. Oleh sebab itu, Al-Quran itu harus mudah diakses, mudah dijangkau oleh kita, sehingga kita mudah untuk membacanya minimal, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, dan membumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita susah untuk menjangkau Al-Quran itu, maka ya tidak mungkin dong kita akan mudah membacanya, kita akan mudah mempelajarinya dan seterusnya, sehingga malah nanti Al-Quran akan terlupakan, bukannya malah dibaca, dipelajari, malah lupa karena tempatnya susah dijangkau, dan karena susah dijangkau akhirnya lama-kelamaan kita lupa. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu dihadirkan Allah sebagai teman dekat manusia, maka Al-Quran itu pasti manusiawi. Al-Quran itu bersifat manusiawi sehingga dia akan mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari, mudah untuk diamalkan. Kalau Al-Quran itu masih susah dipahami, susah diamalkan, susah dibumikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang perlu diperbaiki bukan Al-Qur'annya, akan tetapi diri kita. Barangkali mindset kita masih keliru, atau cara pandang kita, sikap kita kurang tepat, sehingga membuat Al-Qur'an itu susah untuk dipahami, susah untuk diamalkan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sifat Al-Qur'an itu manusiawi dan dia pasti mudah dipahami, mudah dipelajari. Kalau ada ayat-ayat yang susah dipahami seperti ayat-ayat mutasyabihat, maka pemaknaannya harus ditakwil. Mentakwil itu artinya adalah mengalihkan dari makna denotatif ke konotatif, sehingga bisa didapatkan pemahaman yang konkret untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita telisik lagi lebih dalam, sebenarnya Al-Quran itu hadir di tengah-tengah kita sebagai undangan, surat undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita pulang ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarat undangan walimatul urs, di dalamnya kan ada peta tuh, ada petunjuk arah untuk menuju ke lokasi walimah. Nah, dalam Al-Quran pun demikian. Di dalam undangan itu ada petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi kemana kita harus jalan, ke arah mana kita harus menuju, dan seterusnya. Maka ikuti saja apa yang diarahkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran meminta kita maju, ke kanan, ke kiri gitu. Kalau kita melangkah sebaliknya, misalnya Al-Quran minta kita belok kanan tapi kita belok kiri, ya pasti kita akan tersesat dan kita tidak akan bisa pulang ke tempat yang memang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita ingin selamat, kita ingin pulang kampung, maka ya berusaha untuk mengikuti semaksimal mungkin. Inilah yang disebut dengan takwa. Saya tidak menemukan teks atau nas yang mengatakan bahwa takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Nah, di sini semua, yang keliru di pemahaman
yang sering kita dengarkan dari mungkin khotib-khotib itu salah menyebutkan takwa itu bukan melaksanakan semua atau meninggalkan semua tanpa catatan gitu. Karena kita manusia yang punya sifat lemah, punya sifat salah dan seterusnya. Maka takwa yang benar adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menjelaskan itu kan. Jadi takwa yang benar adalah berusaha melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha meninggalkan semua larangan Allah. Di sini ada kata usahanya sehingga ada sisi manusiawi. Kalau kita tanpa ada berusaha, misalnya takwa adalah meninggalkan semua larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah, maka tidak ada sisi manusiawinya di sana. Tidak ada, karena kita memiliki potensi yang sangat besar kemungkinannya untuk berbuat salah, lalai dan seterusnya. Maka pantaslah kalau Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kadar ketakwaan antara satu orang dengan yang lainnya itu beda-beda. Mungkin ada yang si A bisa melakukan 10 perintah Allah, si B hanya 9, si C hanya 8. Akan tetapi di mata Allah ketiga orang ini walaupun bobotnya berbeda-beda bisa dinilai sama karena kondisinya berbeda-beda sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Orang yang mungkin dimudahkan dalam beribadah dengan orang yang mungkin kondisinya sangat sulit untuk melakukan sebuah ibadah, ya tentu tidak bisa dinilai sama dong. Nah, seperti itu. Maka bertakwa yang benar adalah selalu berusaha untuk lebih baik, selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah semaksimal yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah 10, ya kita harus berusaha untuk nambah 11, 12, 13 gitu. Karena kita tidak bisa nih kalau dipukul rata, misalnya perintah Allah ada 50, semua orang itu harus 50. Kalau nggak bisa ngelaksanain 50 berarti dia bukan muslim yang baik. Kan ada nih saudara-saudara kita yang menghukumi seperti itu, melakukan judge seperti itu kan. Ketika kita masih belum sebaik dia misalnya, atau standarnya masih di bawah dia gitu, kita dianggap sebagai muslim yang tidak baik, muslim yang gagal dalam beriman seperti itu. Padahal kondisi kita dengan dia itu berbeda dan banyak faktornya yang membuat kita tidak bisa sama dengan dia. Nah, makanya di sini saya juga mengingatkan kepada saudara-saudara semua untuk tidak mudah memberikan vonis kepada orang lain, karena bisa jadi dia melakukan sesuatu itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan, atau dia belum bisa melaksanakan apa yang kita laksanakan karena kondisinya belum sesiap kita, seperti itu. Akan tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana dia melakukan adalah bagaimana dia melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itulah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah melaksanakan apa yang diarahkan oleh Al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Kalau kita ibaratkan anak tangga, mungkin sekarang kita sedang berada di salah satu anak tangga itu, dan teman kita yang lainnya berada di anak tangga yang lainnya. Maka jangan mudah mencela orang-orang yang ada di bawah kita dari segi keimanan, dari segi ibadahnya. Kalau kita melakukan itu, ya berarti ibadah kita gagal semuanya, karena tujuan dari ibadah itu sendiri adalah untuk menumbuhkan sikap tawadhu, rendah hati, merasa masih kurang baik sehingga termotivasi untuk terus berusaha menjadi lebih baik dari hari ini. Karena Rasulullah SAW juga kan mengingatkan kita bahwa yang terbaik itu adalah ketika hari ini lebih baik dari kemarin. Minimal hari ini sama dengan hari kemarin. Yang dikatakan gagal itu adalah ketika hari ini lebih buruk dari yang kemarin. Nah, kita harus jaga itu.
Baik, sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an. Tentunya sebelum kita mengamalkannya, kita berusaha untuk memahaminya, mempelajarinya. Salah satunya adalah dengan membaca, menghafal, dan coba kita pelajari makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kalau ada seorang yang sekarang mungkin posisinya hanya sekedar bisa membaca saja, belum sampai bisa menghafal dan memahaminya, jangan kita cela dia sebagai orang yang mungkin tidak soleh. Atau kalau ada orang yang hanya hafal saja tapi dia belum bisa paham ayat Al-Quran yang dia hafalkan, jangan pula kita cela dia, sekedar ngafal doang, nggak paham, percuma gitu. Padahal dia masih ada di salah satu anak tangga untuk menuju sesuatu yang ideal ya. Artinya dia bisa baca dengan baik, hafal, paham, bisa mengamalkan gitu kan, bertahap. Nggak mungkin kita langsung loncat ke atas gitu kan tanpa harus melalui anak tangga itu. Yang ada malah kita nanti jatuh gitu. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan ringan dan santai aja. Saya juga nggak ada persiapan ini pakai kaos oblong, tapi mudah-mudahan ya pembahasan kita ada manfaatnya. Kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin di channel ini saya akan coba mulai melebar ya, tidak hanya sekedar motivasi menghafal, motivasi atau tutorial menghafal, dan juga tips-tipsnya. Saya akan coba melebar ke wawasan Al-Quran ya, salah satunya dengan video ringan seperti ini. Bagaimana sih sikap kita terhadap Al-Quran itu sendiri, atau mungkin kalau Anda punya usulan harus membahas tema tentang apa, nanti kita sama-sama belajar, karena saya juga sedang dalam tahapan belajar. Mudah-mudahan dengan usulan dari Anda gitu kan, yang saya tadinya tidak tahu jadi saya pengen belajar, kemudian setelah saya belajar saya sharing ke Anda semuanya, jadi ilmunya bermanfaat. Karena ilmu itu kan beda dengan harta. Kalau ilmu semakin di sharing semakin baik, semakin melekat, semakin bermanfaat. Kalau harta mungkin bisa aja ketika semakin di sharing dia akan semakin habis, seperti itu ya. Baik, sebelum saya tutup, kalau Anda ingin menghafal bareng-bareng saya, mungkin Anda sekarang menghafal sendiri, nggak ada teman di rumah, dan mungkin nggak ada yang meriksa, nggak ada yang ngoreksi, silakan ikuti program Sobat Quran dengan tahfiz online-nya. Hanya dengan membayar infak Rp150.000 per bulan, Anda akan bisa saya coba dampingi, baik melalui video call, voice note, sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan Anda. Mudah-mudahan program ini menjadi wasilah untuk kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran dengan menjadi seorang penghafal. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.